Parekraf, welcome back to Ada Apa di Sini. Seneng banget aku bisa kembali menemani Sobat Parekraf menjelajahi keindahan Indonesia yang gak ada habisnya. Dan sekarang aku lagi ada di Wakatobi. Wakatobi merupakan salah satu destinasi prioritas Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada yang udah pernah ke Wakatobi sebelumnya? Kalau belum, tenang aja karena aku bakal menjelajahi keindahan Wakatobi bareng Sobat Parekraf. Wakatobi sendiri merupakan gugusan pulau-pulau di Sulawesi Tenggara dan nama Wakatobi diambil dari 4 singkatan pulau utama yang ada di sini yang tentunya memiliki karakteristik dan keindahannya masing-masing. Makanya aku mau ngajakin Sobat Parekraf untuk menjelajahi ke-4 pulau ini. Pasti bakal seru banget. Oh iya, jangan lupa untuk ikutan kuis kita karena akan ada banyak banget hadiah menarik. Untuk pertanyaannya nanti akan aku share di akhir perjalanan ya. Makanya ikuti terus Ada Apa di Sini. Salah satu aktivitas menarik di Wangi-Wangi adalah melihat lumba-lumba di habitat aslinya. Aktivitas ini biasanya berlangsung di pagi hari, sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi. Karena saat itulah lumba-lumba sering terlihat muncul ke permukaan. Habitat yang amat terjaga di perairan ini membuat mamalia ini amat nyaman. Kalau ditanya aktivitas apa yang paling menarik untuk memulai hari di Wangi-Wangi, pastinya melihat lumba-lumba di Tanjung Kapota. Kontamale adalah destinasi yang populer di Pulau Wangi-Wangi. Kontamale merupakan sebuah goa alami dengan airnya yang jernih. Kolam alaminya cukup luas sehingga membuat siapapun pasti tak kuasa untuk berenang atau sekedar berendam santai. Di sekitar kolam ada tebing dan vegetasi alami yang bikin suasananya asri dan tenang. Tempat ini juga punya cerita lokal yang menarik loh. Masyarakat sekitar percaya bahwa air di Kontamale punya energi positif. Jika mandi di sini bisa membawa kebahagiaan atau semacam pembersihan energi. Di tengah hamparan biru laut Wakatobi yang menakjubkan, terdapat sebuah kisah tentang manusia dan laut yang tak terpisahkan. Di Kaledupa, inilah cerita tentang suku Bajo, para pengembara laut. Suku Bajo memiliki ikatan kuat dengan laut, menjadikan laut sebagai pusat kehidupan sehari-hari. Bahkan sejak lama, mereka terkenal sebagai suku nomaden yang hidup di atas laut. Tinggal di perahu tradisional atau yang disebut lepa-lepa. Namun seiring perkembangan zaman, banyak suku Bajo yang mulai menetap di daratan untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Mereka mendirikan rumah panggung yang dibangun di atas perairan dangkal. Rumah-rumah ini terhubung dengan jembatan kayu atau bambu. Salah satunya adalah Kampung Sampela di perairan Pulau Kaledupa. Kampung ini berada di atas laut dangkal yang dikelilingi oleh terumbu karang. Hampir seluruh rumah di Kampung Sampela dibangun di atas tiang kayu yang menancap di dasar laut. Struktur ini menciptakan pemandangan unik dari perkampungan yang tampak mengambang.
Sobat Parekraf, salah satu hal yang paling bikin aku excited datang ke Wakatobi adalah bertemu dan melihat kehidupan masyarakat Bajo. Masyarakat Bajo sendiri terkenal dengan kemampuan mereka berburu ikan dengan teknik sederhana. Nah, teknik ini disebut dengan molo. Molo sendiri sudah diturunkan turun-temurun pastinya oleh nenek moyang mereka, dan molo merupakan teknik berburu ikan dengan menggunakan tombak sederhana. Yang bikin aku amazed adalah mereka bisa menyelam sampai kedalaman 30 meter dan menahan nafas belasan menit tanpa menggunakan alat pernafasan. Penasaran kan? Makanya kali ini aku mau ngajakin Sobat Parekraf untuk molo. Yaudah yuk, let's go! Permisi Bapak. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Bapak, ini lagi siap-siap mau kemana Bapak? Mau pergi mana? Mau pergi panah? Ayo. Pak, biasanya kalau berburu ikan alatnya yang digunain apa aja? Panah, Mhm, jaring, mhm. dengan mata pancing. Dengan mata pancing. Oh, aku boleh lihat ini panahnya. Wah, ini panahnya bikin sendiri Pak? Bikin sendiri. Wah, ini dari kayu Dari sama kayu. dari ini panahnya dari besi ya? Dari besi. Oh. Bikin sendiri semua. Itu kacamata juga Pak. Aku boleh lihat Pak. Kacamatanya unik banget nih. Ini kacamata khas suku Bajo. Iya. Ini juga bikin sendiri. Bikin sendiri. Wah. Dari kayu, Aha. baru dibikinkan lubang, Mhm. baru diamplas, baru bikin gelas, untuk kasih lubang untuk kecanya, Mhm. baru pakai lem box. Oh, jadi semua alat-alatnya itu handmade, bikin Iya, sendiri ya Pak bikin ya? sendiri semua. Semuanya orang Bajo bikin sendiri. Tidak ada dari beli dari toko, tidak ada. Terus biasanya suku Bajo itu terkenal bisa nahan nafas lama di air. Bapak bisa nahan nafas berapa lama di air dan kedalaman berapa biasanya Pak untuk Biasanya mancing? kita kalau saya Aha. 3 meter atau 5 atau 4 begitu. 3 atau sampai 5 meter. Iya. Biasanya di situ udah banyak ikan-ikan ya? Kalau di situ banyak ikan-ikan. Wah, Bapak lagi zaman nenek moyang dulu bisa Iya, sampai dari- 20 meter ke bawah ya Iya, Pak ya? bisa. Kalau yang teman-teman sampai 20 sampai 15 bisa. Wah, Yang nikmat. Pak, aku boleh ikut berburu ikan sama Bapak nggak? Bisa. Kita naik sampan ini ya? Ya, Ya udah, ini alatnya Bapak. Aku mau coba berburu ikan juga. Kita lewat mana Bapak? lewat ini. Oke. Ayo. Melihat keahlian masyarakat suku Bajo melakukan molo menunjukkan betapa kuatnya ikatan suku Bajo terhadap laut. Hidup dekat dengan laut membuat mereka mengenali cara mengatur napas dan tubuh saat menyelam dengan alami. Membantu mereka tetap tenang dan efisien saat berada di dalam air. Masyarakat Bajo tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga harmoni yang luar biasa dengan alam, menjadikan mereka simbol dari keberlanjutan dan kearifan lokal. Sobat Parekraf, jalan-jalan ke Indonesia Timur, apalagi daerah kepulauan, gak lengkap kalau kita nggak lihat keindahan bawah lautnya. Nah, sekarang kita lagi ada di Wakatobi. Pas banget nih, Wakatobi menjadi salah satu ya surga bawah laut ya Mas Seto ya. Dan sekarang aku lagi sama Mas Seto. Mas Seto ini adalah yang nemenin aku nanti buat diving. Mas Seto, kita kali ini mau ke spot apa aja dan juga ada keistimewaan apa aja di spot-spot ini? Ya, jadi hari ini kita akan melakukan 3 kali penyelaman. Yang pertama di spot Ali Reef yang terkenal sama jackfish-nya, suling. Terus kemudian di Roma,
Roma ini paduan terumbu karang sama ikan yang sangat rame dan juga Van 38 yang terkenal sama wall dan kepadatan terumbu karangnya. Menarik banget. Berarti ini yang bestnya di Wakatobi ya? Ya, kita berikan yang terbaik lah untuk teman-teman diver yang datang berkunjung ke sini. Sobat Parekraf pasti udah gak sabar mau lihat aku diving hari ini kan? Yaudah yuk, kita langsung aja diving di Tomia. Let's go! Mas. Sobat Parekraf, hari ini divingnya seru banget. Wah, Wakatobi keren banget Mas Seto. Tadi di 3 spot kita ketemu apa aja Mas Seto? Yang pertama tadi kita ketemu sea turtle. Si turtle. Terus kemudian juga giant trevally schooling. Ada black snapper juga schooling. Yes. Ada doktun tadi sempat lewat. Terus kemudian Sama itu hiu yang kecil yang karang ya? crocodile fish. Jadi dia kamuflase seperti terumbu karang untuk menangkap mangsa. Plus tadi terumbu karangnya di sini cantik-cantik banget. Iya. Aku miss banget sih sama semua biota lautnya, karang-karangnya semuanya cantik-cantik banget. Dan ini merupakan salah satu yang nggak akan aku pernah lupakan sih Mas. Keren banget. Iya. Buat Sobat Parekraf yang datang ke Wakatobi ataupun ke tempat-tempat lainnya di Indonesia ya, harus wajib banget untuk jaga ekosistem di sini. Caranya gimana Mas? Dengan memperhatikan peralatan selam kita ketika menyelam, terus kemudian juga tidak memindahkan maupun mengotak-atik biota laut, tidak berdiri di atas karang, terus kemudian juga meminimalkan sampah plastik. Nah, jangan buang sampah. Sederhana tapi cukup bagus untuk pariwisata kita, untuk keberlanjutan pariwisata kita di kemudian hari. Yes, bener banget. Dan ini wajib banget jadi wishlist kalian. Wakatobi. Aduh, abis diving pasti lapar banget ya. Tadi capek banget, kita selalu ke 3 spot. Udah ngos-ngosan juga di spot terakhir. Kayaknya abis ini kalau misalnya makan enak nih. Ada rekomendasi nggak Mas? Ada ke desa wisata Kulati, di sana ada kuliner tradisional yang enak sekali kita nikmati setelah melakukan penyelaman. Oke Sobat Parekraf, setelah ini ikutin terus karena kita akan ke desa wisata Kulati untuk cobain kulinernya. Let's go! Ada apa di sini? Ibu, permisi. Ibu, aku Amen. Ini itu makanan berat atau snack kayak cemilan gitu, Bu? Bisa jadi snack, bisa juga makan berat. Oh iya, bahannya ada apa aja, Bu? Ada singkong, Sini singkong. Terus ada apa lagi? kelapa parut, Kelapa parut, ada gula merah, gula merah, ada bawang. bawang yang sudah dicincang halus, ada garam. Cara bikinnya gimana, Bu? Gula, garam dicampur, kita campur dulu. Ini kita bikin yang manis atau yang manis. Yang manis? Oke. Tapi harus diaduk biar kelihatan. Ini memang masakan khas Wakatobi ya, Bu ya? Bu, ini udah rata, kemudian diapain? Kita campur sama singkongnya. Campur aja, pindahin ke Ya, situ? pindah ke singkong. Aku pikir ini akan jadi topping yang di dalam. Tidak. Oh enggak ya? Ini biasanya dijual juga di Wakatobi atau gimana? Iya, dijual di pasar-pasar. Oh, di pasar ada dijual biasanya? Baru kita masukkan. Enggak, Kita masukkan saja. padat saja, tidak? Kita padatkan sedikit biar cetak sendiri, kan sudah sesuai cetakannya. Oh, oke. Ini juga cetakannya bikin sendiri, Bu? Iya. Kuenya namanya apa, Bu? Tombole. Tombole.
Bu, yang udah jadi seperti ini, prosesnya setelah itu gimanain lagi? Dibakar. Batunya sudah merah, baru kita masukkan ini. Bakarnya pakai batu? Iya. Tapi batunya yang dibakar. Oh, jadi penasaran aku Iya. cara bikinnya gimana. Oh, ya udah Bu, kita Batunya yang lanjutin lagi dibakar. dulu ini. Setelah itu kita langsung bakar berarti ya? Siap. Nah, ini dia tobole yang siap dihidangkan dan dicicipi ya Bu ya. Iya, iya. Wah, nunggunya lumayan juga sejam lebih tadi Bu. Jangan gitu. Aromanya juga udah wangi banget. Sobat Parekraf, nah ini yang namanya tombole. Tadi terbuat dari singkong ya Bu ya. Buat dari singkong, kelapa, ada gula merah, ada bawangnya juga sama garam gula. Iya. Tuh, kenyal banget karena dia terbuat dari si singkong itu. Tapi rasanya itu manis, ada gurihnya juga dari kelapa. Ini enak banget sih. Kalau misalnya kalian ke Wakatobi, wajib cobain makanan tradisional ini karena cuma ada di Wakatobi aja. Enak. Ibu terima kasih ya udah bantuin aku, udah bikin aku nyobain ini enak banget tombolenya. Ada apa di sini? Perjalananku berlanjut ke pulau terbesar terakhir di Wakatobi, Binongko. Pulau ini juga disebut sebagai Pulaunya Pandai Besi. Hal ini lantaran keahlian masyarakatnya dalam memproduksi berbagai kerajinan dari logam, mulai dari parang, tombak, dan lainnya. Parang yang digunakan pahlawan Patimura konon merupakan hasil tempaan pengrajin di Binongko. Tradisi pandai besi di Binongko diyakini sudah berlangsung sejak abad ke-14 atau 15, ketika pulau ini menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim Nusantara. Ilmu dan keterampilan menempa besi diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan dan praktik langsung. Hingga saat ini, pandai besi di Binongko tetap bertahan sebagai profesi utama bagi sebagian masyarakat. Meski jumlahnya semakin berkurang. Masuknya alat-alat besi buatan pabrik yang lebih murah menjadi tantangan besar bagi pandai besi tradisional. Meskipun begitu, masyarakat lokal masih menghargai karya pandai besi tradisional karena kualitasnya. Pandai besi di Binongko adalah simbol ketahanan budaya lokal yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan keterampilan teknis masyarakat, tetapi juga semangat mereka untuk menjaga warisan nenek moyang. Sobat Parekraf, gimana perjalanan kita kali ini? Seru banget kan? Pantas saja Wakatobi menjadi salah satu destinasi prioritas di Indonesia. Karena keberagaman destinasinya sampai keberagaman keindahannya, Wakatobi wajib banget jadi salah satu wishlist kamu untuk berwisata. Pilihan transportasi juga udah banyak banget kan, mulai dari udara sampai laut. Oh iya, di awal aku udah janji untuk kasih pertanyaan untuk Sobat Parekraf. Jadi pertanyaannya adalah, Wakatobi merupakan gabungan dari singkatan 4 pulau. Apa nama 4 pulau ini? Tulis jawaban kamu di kolom komentar dan jangan lupa kasih pendapat dan saran kamu tentang episode AADS selanjutnya. Dan jangan lupa untuk bangga berwisata di Indonesia aja. Ada apa di sini?